Ya, shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan bisa bersama-sama hadir pada siang hari ini. Mari kita pergunakan waktu ini dengan baik. Kita datang sama-sama kepada Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan. Pastikan semua apa yang keluar dari lidah bibir kita, hati kita, pikiran kita, semuanya dengan segenap hati kita tujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah melayakkan kami untuk kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua tidak pernah lepas daripada campur tangan Tuhan, tidak pernah lepas daripada kasih Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami berterima kasih, Engkau Tuhan yang setia, yang selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Layak Engkau kami puji, kami sembah Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya juru selamat kami yang hidup dan berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan, yang tak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Bapa di surga, terimalah setiap pujian sembah kami Tuhan, yang kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Kau yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Bapakku yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Katakan Engkau mulia ya Tuhan. Mulia, mulia
mulia ya Tuhan. Mulia, Engkau mulia. Satu-satunya yang mulia hanya Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Kau yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia ya Tuhan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Kau yang duduk di tahta dan yang akan memerintah. Amin. Mari saudara semua, kita datang ke tempat ini dengan tujuan yang sama. Kita datang untuk memuji, memuliakan Tuhan, menyembah. Berikanlah yang terbaik yang masih Kau bisa berikan kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Dia penolong kita. Dia yang selalu setia, ada bersama kita di setiap musim kehidupan kita. Muliakanlah Dia saudara. Pujilah Dia. Berikanlah kemuliaan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Kau yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia. Mari sama-sama balik berdiri bersama-sama. Dipuji Kau yang duduk. Muliakan nama Tuhan. Sebab Kau yang layak kami sembah. Oh Tuhan, memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Hanya Engkau yang mulia ya Tuhan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Amin. Kau yang duduk di
mulia ya Tuhan, yang layak kami puji, kami sembah. Kasih-Mu tiada duanya dalam hidup kami. Kau yang selalu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, Kau yang duduk. Haleluya Tuhan. Persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Akan memerintah selamanya atas semuanya. Dengan kerendahan hati mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, Kau yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang layak kami puji, kami sembah. Sungguh tidak ada pribadi yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Sebab Engkau Tuhan kami, Engkau menolong kami, Engkau juru selamat Tuhan. Sembah sujud kami kepada-Mu Tuhan. Hosana bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Muliakan nama-Mu Tuhan. Muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Layak Kau terima pujian dan sembah kami. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Jangan lupa kami balas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Sungguh Kau Tuhan kami yang ajaib. Sungguh Kau Tuhan kami yang dahsyat. Engkau luar biasa Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap kami yang sungguh-sungguh terus berharap kepada Engkau Tuhan, yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami rindu terus Tuhan menaikkan ucapan syukur kami melalui puji-pujian, melalui kehidupan kami Tuhan. Biar Engkau disukakan melalui semua yang kami persembahkan kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan.
Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu bersorak-sorai bersukacita karena Engkaulah sumber sukacita kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang bersukacita karena Tuhan. Katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Sukacita sorak-sorai bagi nama Tuhan. Berikan tos kanan kiri buka belakang, katakan Tuhan Yesus sumber sukacitaku. Tuhan Yesus sumber sukacitaku. Haleluya. Kita bagi berdiri, kita memuji muliakan nama Tuhan. Haleluya. Sebab Dia baik. Amin. Mari kita katakan sama-sama. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkah. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik. Di dalam hidup Engkau baik, Engkau baik. Teramat baik, Engkau baik. Teramat baik, Engkau baik. Engkau baik. Teramat baik, Engkau baik. Teramat baik. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik. Tidak, mari bersorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau baik. Glory bagi-Mu, Engkau baik. Teramat baik, Engkau baik. Engkau baik. Teramat baik, Engkau baik. Teramat baik. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik. Di dalam hidup, sungguh Engkau baik. Engkau baik. Teramat baik. Engkau baik. Teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Teramat baik. Engkau baik. Teramat baik. Anak sama-sama, Engkau baik. Engkau baik. Teramat baik. Engkau baik. Teramat baik. Engkau baik. Engkau baik. Ya Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau baik. Teramat baik. Engkau baik. Engkau baik. Teramat baik. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Teramat baik. Teramat baik.
Tuhan telah tercurah bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan pujian ini. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru telah tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuat. Sekali kita sama-sama, anggur baru, amin. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, amin. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali kata sama-sama, anggur baru. Anggur baru tercurah, memenuhi setiap kita, amin. Dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sekali lagi yang bersuka cita katakan sama-sama, haleluya, haleluya, haleluya 3 kali, amin. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya. Sekali lagi sama-sama, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin, haleluya, haleluya. Dengan-Mu Tuhan kami mampu melalui segalanya, amin. Mari yang bersuka cita tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, oh. Sama-sama nyanyikan pujian ini, amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Soal-soal bagi nama Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari yang wanita saja nyanyikan pujian ini. Tak Kau tuntun langkah
berkuasa. Yesus kaulah, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa, berjaya. Mari yang percaya katakan sama-sama. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Tangan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Musik memuji nama Tuhan. Amin, haleluya. Biar segala yang bernapas memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah juru selamatku, penolongku Tuhan, sumber kekuatanku Tuhan Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa. Yesus kaulah, Yesus kaulah Raja dalam hidup. Yesus kaulah Tuhan, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa, berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Banyak percaya katakan sama-sama, selamanya. Selamanya. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Sungguh Engkaulah Tuhanku yang ajaib. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima taburan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau, kami pasti mampu melalui segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Sertailah setiap langkah kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Sama-sama dengan puji. Bapa, Kau mendengar seruan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak pernah Kau
bekerja dalam kami Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Bapa, Kau mendengar. Bapa, Kau, ya Tuhan, Dia selalu ada bagi kita, saudara. Lewat kita mampu hanya karena Tuhan yang memampukan kita. Terima kasih Tuhan. Untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, amin, haleluya. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dia sanggup memulihkan kita, saudara. Berserulah kepada Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama. Dengan penuh kasih, mari kita berdiri bersama-sama kembali. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Saudara, percayakah kita bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita? Jangan pernah kita merasa kita berjalan sendiri, seakan-akan Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Kalau sampai detik ini saya dan saudara bisa berdiri di tempat ini, ada sebagaimana kita ada, itu semua bukan karena kuat dan gagah kita. Ingatlah selalu kekuatan kita sumbernya dari Tuhan. Bukan karena diri kita yang mampu, tapi Tuhan yang memampukan kita sampai hari ini. Percayakanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan.
Dia yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan. Berserulah kepada Tuhan. Mintalah Tuhan selalu memimpin, memampukan kita untuk melalui segala sesuatu. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangan pernah kita meninggalkan Dia, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalirlah, mengalir. Mari nyanyikan pujian dengan segenap hatimu, saudara. Dia Bapa yang kekal, Engkau hadir Tuhan. Amin, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Ku kan tenang. Sekali lagi saudara nyanyikan pujian ini. Oh, mengalirlah kuasa-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau memulihkan setiap kami. Oh Yesus, kami gak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari sejenak kita naikkan ucapan syukur kita. Sembah Dia saudara, sembah Dia. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Engkau yang selalu setia dalam hidup kami, Engkau yang selalu menemani di setiap langkah kami. Kami tidak pernah sendirian, ada Engkau yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Kuasa-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ampuni kami yang seringkali kami berubah. Seringkali kami yang menjauh daripada Engkau. Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami Bapa. Biar setiap pujian, sembah, sorak-sorai kami, permainan musik, tari-tarian, apapun bentuk yang kami berikan Bapa, semuanya boleh menjadi persembahan yang harum, berkenan, menyenangkan hati Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan sukacita yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkaryalah terus dalam kehidupan kami Bapa. Kalau sebentar kami akan menerima taburan kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang Engkau sudah persiapkan untuk menyampaikan benih kebenaran firman-Mu. Biar urapan daripada Engkau
ada dalam diri hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu yang selalu luar biasa, yang menuntun kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur boleh ada di tengah-tengah teman sekalian. Ada sukacita di tengah-tengah kita pagi hari ini. Amin. Ya, hari ini izinkan saya memperkenalkan diri. Ini pertama kali saya di gereja saudara. Dan pertama kali saya di Sidoarjo untuk pelayanan. Saya baru tahu dari Surabaya ke Sidoarjo cukup dekat, 15 menit tadi dari tempat saya tinggal asrama. Ya, saya memperkenalkan diri lebih dahulu. Nama saya Hatta Halimas, biasa dipanggil Bung Hatta. Apa hubungannya dengan Bapak Wakil Presiden pertama? Gak ada hubungannya. Sama-sama satu bangsa, satu bahasa. Wah, jangan dilanjut ya. Nanti jadi Sumpah Pemuda. Ya, saya asal dari Medan. Ada orang Medan di tempat ini? Gak ada, puji Tuhan. Ada? Di belakang? Horas banget. Ya. Saya saat ini sedang kuliah teologi, baru tahun kedua. Ya, sebenarnya sudah cukup terlambat, karena ketika saya tamat SMA, saya sudah mulai pelayanan. Dulu juga sempat sekolah Alkitab 2 tahun lebih kurang, kemudian pelayanan, dan setelah pandemi saya mulai melihat ada kebutuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak muda, karena anak-anak sekarang makin lama makin kritis. Setuju? Dan kita menghadapi begitu banyak pergumulan masalah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dan saya bertanya-tanya begini, apakah gereja siap untuk menyambut dan menghadapi setiap pertanyaan itu? Apakah pendeta hamba Tuhan itu benar-benar siap untuk menghadapi berbagai tantangan yang sedang terjadi, pergumulan yang sedang kita alami? Gereja gak bisa cuma berkata, udah, gak usah bertanya, percaya Tuhan saja. Dulu mungkin bisa, zaman orang tua saya bukan orang Kristen, by the way. Tapi saya melihat ketika hari ini gereja hanya berkata, udah percaya Tuhan, gak usah banyak bertanya. Saya percaya ini yang terjadi. Anak muda akan mulai mencari jawaban di luar. Betul? Hari ini banyak hal, banyak informasi yang begitu mudah kita akses. Tinggal buka HP, tinggal cari tahu mau tentang apa. Semua pandangan ada di luar sana. Pertanyaannya, yang sesuai dengan firman bagaimana? Bagaimana firman Tuhan menjawab kebutuhan kita? Dan hari ini secara khusus saya akan berbagi dengan kita semua tentang yang namanya pergumulan. Katakan dengan saya pergumulan. Dan saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan begini. Ada di antara teman-teman di sini yang gak pernah bergumul? Boleh angkat tangan.
Ada? Biar kita gantian. Saudara yang di sini, saya yang duduk. Kalau ada, kenapa? Karena saya juga pengen tahu gimana caranya supaya punya hidup yang tanpa pergumulan. Nampaknya menarik ya. Kalau hidup gak ada pergumulan, nampaknya enak banget, menarik. Tetapi dalam kenyataannya, setiap hari kita menghadapi begitu banyak pergumulan. Setuju? Kita menghadapi begitu banyak macam-macam masalah di dalam hidup kita. Artinya apa? Artinya begini, ada pergumulan dalam setiap kisah hidup kita. Yang namanya hidup, yang namanya manusia pasti bergumul. Saya selalu bercanda, hanya ada satu tempat di dunia di mana Anda gak perlu bergumul. Wah, biasa kalau saya ngomong gini orang pada salah. Di mana tuh? Hanya ada satu tempat di mana saudara gak usah bergumul, gak ada masalah. Tahu tempatnya di mana? Di tempat kecil 2x1, namanya kuburan. Betul gak sih? Orang kalau hidupnya udah selesai mati, dia sudah berhenti bergumul. Ya ada dia meninggalkan banyak masalah, banyak pergumulan. Kenapa? Karena selama kita hidup pasti ada pergumulan. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah begini. Ketika kita tahu semua orang menghadapi pergumulan, kita tahu bahwa kita tidak bisa menghindari yang namanya masalah. Bahkan orang kita semua bergumul. Pertanyaan yang penting adalah, apa yang kita lakukan dengan pergumulan kita? Apakah kita belajar dari pergumulan kita? Karena ini yang terjadi. Semua orang pasti mengalami pergumulan. Tapi masalahnya, belum tentu semua orang belajar dari pergumulan. Saya ulangi, setiap orang, semua orang pasti mengalami pergumulan, tapi belum tentu semua orang belajar dari pergumulan. Kenapa? Karena kita sering bertanya ketika kita bergumul, kita selalu bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa hidup saya penuh masalah? Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan saya melewati masalah ini? Tuhan ada di mana? Tuhan, kenapa Engkau seolah-olah tidak melakukan sesuatu? Ada yang pernah mengalami itu? Saya percaya setidaknya dalam hidup kita satu kali kita pernah bertanya, ketika kita ada di titik yang rendah, di bawah putus asa, gak tahu mau ngapain, bingung. Kita bertanya, Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Tuhan, kenapa ini terjadi? Ada satu tokoh dalam Alkitab yang kalau kita baca kisahnya menarik. Kenapa? Karena kalau kita baca dari awal hidupnya sampai akhir hidupnya, saya rasa hampir tidak ada hal baik yang orang ini lakukan yang membuat kita bisa berkata begini, aku mau seperti dia. Kalau kita baca kisah hidupnya orang ini di dalam Alkitab adalah orang yang penuh dengan pergumulan, banyak masalah. Bahkan kalau saya bisa bilang, ini orang yang bermasalah.
Kenapa? Kita mencatat sejak dia di dalam kandungan, dia sudah berumur. Kalau Anda ingat cerita Yakub namanya, ketika mamanya akan melahirkan dia, Tuhan bilang 2 bangsa ada di dalam kandunganmu. Dan 2 anak ini bertolak-tolakan. Ketika yang satu lahir, kakaknya, adiknya naik kakinya. Karena 2 bersaudara ini ada saudara kembar. Dan ketika dia naik kakaknya, dia seolah-olah mau bilang begini, aku mau duluan. Aku harus jadi yang pertama. Dia seolah-olah mau menunjukkan bahwa dia bukan berada di belakang, dia bukan yang terkemudian, tapi dia mau lebih dulu. Dan coba dia dikasih nama Yakub. Apa arti Yakub? Yakub artinya ini, pemegang tumit, perampas kedudukan, dan penipu. Ketika dia naik kaki saudaranya, dia seolah-olah yang menunjukkan aku yang pertama, aku duluan. Dia seolah-olah pengen menunjukkan bahwa dia bisa lebih dahulu. Dan hari ini kita akan belajar 3 hal dari kisah hidupnya. Yang pertama, ada pergumulan dalam segala sesuatu. Yakub orang yang bergumul dalam banyak hal. Yang kedua, ada pergumulan dengan Tuhan. Dan yang terakhir, ada pergumulan dengan diri sendiri. Ini adalah hal-hal yang saya percaya kita semua alami dalam hidup kita. Seperti Yakub, kita menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup kita. Dan kita akan belajar bersama, yang siap katakan amin. Yang pertama, ada pergumulan dalam segala sesuatu. Next. Arti nama Yakub tadi saya sudah katakan, pemegang tumit, perampas kedudukan, penipu. Kenapa? Karena dari lahir dia sudah menunjukkan gelagat bahwa dia pengen jadi yang utama, dia pengen lebih baik, dia pengen lebih duluan daripada kakaknya. Dan ini yang terjadi Yakub, dia sepanjang hidupnya bergumul dengan semua orang. Saking bermasalahnya orang ini, dia jadi masalah untuk semua orang. Coba pikirkan, kalau saudara pernah baca kisah Yakub. Di sini semua udah baca Alkitab. Coba kita tes. Oh ya, ini bukan ujian. Tapi coba ingat-ingat kisah Yakub. Dan coba pikirkan ini. Kira-kira ada hal baik apa yang pernah Yakub lakukan dalam hidupnya yang membuat kita berkata, wah, saya pengen seperti Yakub. Ada nggak kira-kira? Saya rasa hampir sulit untuk mencari hal baik yang pernah Yakub lakukan dalam hidupnya. Betul? Kenapa? Karena ini orang bermasalah. Satu hari saya tanya pertanyaan ini, ada yang pernah bilang gini, oh Yakub setia 14 tahun nunggu bekerja supaya dapat pasangan hidup. Saya bilang, saudara tahu di balik kisah itu, kenapa Yakub sampai nunggu 14 tahun? Itu bukan karena kesetiaan, itu karena hasil tipuan. Kenapa? Karena dia ditipu
oleh calon mertuanya. Jadi saya bilang sama teman saya, kalau kamu mau belajar kesetiaan, kamu mau belajar dari aku, kamu harus seperti aku, siap-siap ditipu. Amin. Teman saya langsung mikir, kenapa? Karena Yakub, nanti kita akan kesana. Yakub orang yang selalu bergumul. Dia bergumul dengan bapaknya, dia bergumul dengan saudaranya, dia bergumul dengan mantuannya, dia bergumul dengan istri-istrinya. Semua hal dalam hidupnya menunjukkan pergumulannya. Pertama kita melihat bagaimana Yakub bergumul dengan saudaranya ketika dia tahu bahwa sebagai keturunan Perjanjian, dia tahu yang namanya anak sulung itu punya hak khusus, punya berkat khusus. Dan Yakub kepengen itu. Dia pengen lebih daripada saudaranya, dia pengen lebih baik, lebih hebat, lebih diberkati dan sebagainya. Ini yang terjadi. Dia cari cara untuk merebut hak dari kakaknya. Kalau kita baca, ini kita gak akan buka Alkitab. Kita akan ingat sekira saja. Dalam Kejadian 5 ketika Yakub baru pulang dari hasil berburu, dia pulang capek. Dia pengen makan, gak ada makanan. Dia lihat Yakub lagi masak sup kacang merah. Anda kutip. Karena kita udah bilang itu kacang, kita bilang ya merah-merah. Orang selalu bilang kacang merah. Ya, Esau kelaparan, pengen makan. Yakub bilang boleh makan, tapi jual hak keturunan. Esau yang nggak peduli dengan hal-hal seperti itu, dia bilang, yaudah terserah kamu, yang penting aku makan. Dia tipu kakaknya dengan semangkuk sup kacang merah. Dan kalau kita maju ke pasal berikutnya, kita lihat Yakub gak berhenti di situ. Ketika ayahnya sudah tua, matanya sudah tidak jelas, ibunya mulai memperhatikan, wah, Yakub harus cepat-cepat diberkati. Ishak sudah mempersiapkan supaya Esau didoakan dan diberkati. Dia suruh Esau pergi ambil hasil buruan lalu kembali, dan aku akan mendoakan engkau. Ini yang terjadi. Yakub mencuri start duluan. Ketika Esau pergi dari rumah, dia masuk. Ibunya mendalami dia dengan berbagai hal. Dipakai bulu-bulu supaya tampak seperti Esau. Dan dia datang kepada papanya. Papanya nanya apa? Siapa engkau? Jawaban Yakub apa? Aku Esau. Saudara tahu waktu Yakub menjawab itu, sebenarnya orang ini sedang kehilangan identitas. Kenapa? Karena dia gak bisa datang kepada ayahnya untuk diberkati berdasarkan siapa dirinya. Dia harus pura-pura menjadi orang lain supaya diberkati. Dia pura-pura jadi Esau supaya diberkati. Dan ini yang terjadi. Yakub dapat berkat, betul? Dia diberkati. Tapi begitu dia diberkati, dia harus lari dari rumah, kabur dari saudaranya. Kenapa? Karena diancam.
Kalau saya ketemu anak ini, kakaknya bilang, akan kubunuh dia. Dia ketakutan, dia lari. Dia diberkati gak? Diberkati. Tapi setelah dia diberkati, ternyata hidupnya tidak lebih baik. Waktu saya baca ini, saya bertanya, kata siapa kalau kita diberkati, hidup kita akan jadi lebih baik? Kata siapa kalau kita diberkati, hidup kita akan tanpa masalah? Yakub dapat berkat, tapi justru karena dia diberkati, hidupnya makin banyak masalah. Kenapa? Karena ini yang terjadi. Meskipun Yakub menerima berkat, dia tidak mengenal siapa yang memberkati dia. Dia dapat berkat, tapi dia tidak kenal siapa Tuhan. Dia diberkati, tetapi berkat itu ternyata membuat dia semakin bergumul. Dan setelah itu kita melihat Yakub bergumul, dia lari ke tempat pamannya, dia jatuh cinta dengan anak-anak pamannya. Kemudian pamannya bilang, oke, kamu boleh menikah anakku, tapi kamu harus kerja dulu. Dia pilih, dia suka sama salah satu anak yang dikasih anak yang lain. Ingat ceritanya, ini yang terjadi, seorang penipu ditipu sama yang lebih jago dari dia. Seorang penipu ketemu dengan kelas kakak yang lebih tahu cara nipu. Ditipu sampai 14 tahun. Kemudian waktu dia mau keluar dari rumah mertuanya, dia cari cara. Karena dia mau pulang, gimana bisa pulang? Dia juga harus melakukan trik tipuan. Jadi hidupnya penuh dengan tipuan. Dia bergumul dengan mertuanya. Setelah keluar dari rumah mertuanya, istri dia berantem. Kenapa? Karena dua-duanya pengen lebih dicintai. Yang satu merasa kalau aku punya anak lebih banyak, suamiku akan mencintai aku. Yang satu mantul, merasa gak bisa apa-apa, merasa kekurangan cinta, merasa tidak diterima. Bayangkan Yakub punya 2 istri, istrinya berantem tiap hari. Siapa yang lebih dicinta? Jadi seluruh area kehidupan Yakub itu seperti penuh dengan masalah. Apa ini pelajarannya? Meskipun Yakub bergumul dengan banyak hal, hidupnya gak berubah. Hidupnya gitu-gitu aja. Dia cuma melewati waktu demi waktu, masalah demi masalah. Tetap jadi penipu, tetap pakai caranya. Tapi tahukah saudara bahwa sebenarnya pergumulan Yakub yang paling penting bukan ketika dia bergumul sama saudaranya, bukan ketika dia bergumul dengan bapaknya, bukan ketika dia bergumul dengan mertua dan istri-istrinya. Bukan. Pergumulan Yakub yang paling penting adalah ketika dia bergumul dengan Tuhan. Pergumulan Yakub yang paling penting adalah ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita akan baca bersama di dalam Kejadian 32
Dari tadi kita belum baca Alkitab. Supaya lebih rohani kita baca Alkitab. Kejadian 32 kita akan baca dari ayat 24 sampai 32 bergantian. Supaya cepat yang cowok baca ayat genap, yang cewek baca ayat ganjil. Siap? Kita baca bersama Kejadian 32 mulai dari ayat 24. 3, 2, 1. Dua lima. Tiga puluh dua sama-sama. Amin. Sudah baca ayat-ayatnya? Ngerti? Mukanya mulai bingung. Kalau saudara ngerti, saya langsung tutup dalam doa. Kenapa? Karena memang pasal ini, kejadian ini sebenarnya memang cukup aneh. Bayangkan Yakub, dia sedang ada di satu tempat seorang diri, dia mau persiapan ketemu dengan kakaknya yang sudah bertahun-tahun tidak ketemu. Dan dia pikir kalau dia ketemu kakaknya, jangan-jangan kakaknya ini mau bunuh dia. Jadi dia bikin strategi bla-bla sebagainya. Nanti teman-teman boleh baca di rumah kisahnya. Dan kemudian dia tinggal seorang diri. Dan malam itu dia mengalami satu perjumpaan yang tidak biasa. Sosok yang misterius datang kepada dia. Dan kita mencatat sepanjang malam dia bergulat dengan sosok itu. Beberapa orang berpikir ayat ini bicara soal malaikat. Ada yang bilang ini penampakan Tuhan. Kalau dalam teologi namanya teofani. Tuhan menyatakan diri dalam berbagai rupa. Anyway, kita gak akan bahas itu, tapi ini yang terjadi. Sosok ini sangat misterius. Siapa dia? Apa yang dia lakukan? Dia bergulat dengan seorang Yakub sepanjang malam. Sampai fajar menyingsing. Saya waktu baca ini, saya kepikiran dengan tontonan saya dulu waktu kecil. Bergulat. Dulu waktu kecil, saya suka nonton yang namanya Smackdown. Ada yang tahu Smackdown? WWE. Terus nonton yang kita sama. Jadi saya bayangkan ya, sepanjang malam Yakub ketemu sama Tuhan, banting-bantingan. Smackdown. Saling membanting, saling pukul-pukulan.
Bagaimana mungkin ada hal seperti ini? Yang menarik ada ayat 25 tadi kita baca. Waktu orang itu melihat bahwa Yakub tidak bisa mengalahkan dia. Ini yang terjadi, dia memukul sendi pangkal paha Yakub. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Yakub jangan mati. Kenapa? Karena kalau pertandingan itu dilanjutkan, saya yakin Yakub pasti mati malam itu. Kenapa? Karena yang dia lawan bukan sosok manusia biasa. Nah, kata memukul itu di dalam bahasa Ibrani itu bukan memukul. Karena kalau kita bayangkan orang itu memukul sendi pangkal paha Yakub, kita bayangkannya seperti memukul, ditunjuk, ditonjok, betul? Tapi dalam bahasa Ibrani, kata yang lebih tepat bukan memukul, tapi menyentuh. Jadi sosok ini ketika lihat Yakub tidak bisa mengalahkan dia, dia menyentuh pangkal paha Yakub. Dan ini yang terjadi ketika disentuh, langsung pahanya terperacok. Yakub menjadi orang yang berbeda lewat peristiwa itu. Tapi ini yang menarik, justru lewat itu Tuhan bilang begini, engkau bergumul melawan Allah dan manusia. Dan Tuhan bilang gini, engkau telah menang. Saya mau kita renungkan sama-sama perkataan ini. Tuhan bilang engkau telah menang. Benar kan? Bagaimana mungkin Yakub menang melawan Tuhan? Itulah sebabnya tadi di ayat 30 Yakub waktu dia sadar, dia bilang begini, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Kenapa? Karena aku tahu harusnya malam itu dia mati. Tapi ini yang terjadi waktu Tuhan, malaikat itu atau sosok itu menyentuh pangkal paha Yakub, dia terperacok. Pertandingan selesai dan Tuhan bilang engkau sudah menang. Saya membaca kisah ini, saya butuh waktu lama untuk mengerti. Sampai akhirnya saya baca satu buku. Saya baca buku ini, dan di buku ini dibilang begini, Yakub tidak menang karena dia lebih kuat daripada lawannya, bukan itu. Yakub justru menang lewat kelemahannya. Yakub menang bukan karena dia lebih kuat, tapi Yakub menang justru lewat kelemahannya. Waktu saya baca, wow, menarik. Kenapa? Karena kelemahan kita bukan sesuatu yang menghalangi Tuhan untuk bekerja. Justru kelemahan kita, kelemahan yang Yakub alami, menjadi tanda kemenangan dia. Saudara, saya nggak tahu apa yang hari ini teman-teman hadapi. Teman-teman mungkin seperti Yakub, bergumul dalam banyak hal. Tapi ini yang saya tahu. Ketika saudara merasa lemah, saudara mungkin merasa tidak berdaya, teman-teman merasa putus asa,
teman-teman merasa begitu lama, justru disitulah Tuhan bekerja. Justru ketika kita tahu kita lemah, di situ kita mengalami pekerjaan Tuhan. Dan waktu Yakub ketemu dengan Tuhan, dia dipukul pangkat pahannya. Tuhan bilang gini, siapa namamu? Ingat, Yakub pernah menghadapi pertanyaan itu dari bapaknya. Waktu dia mau nipu bapaknya. Dan waktu bapaknya nanya, siapa engkau? Yakub bilang, siapa? Aku Esau. Terakhir kali Yakub ditanya, dia salah jawab. Tetapi malam itu, di hadapan Tuhan, Yakub diperhadapkan dengan pertanyaan yang sama. Dan ini yang saya pelajari. Yakub sadar di hadapan Tuhan, dia tidak perlu berpura-pura. Di hadapan Tuhan, dia tidak perlu menjadi orang lain. Di hadapan Tuhan, Yakub bisa mengaku siapa dirinya. Dan ketika Tuhan tanya, siapa engkau? Yakub bilang, siapa? Akulah Yakub. Dan saudara tahu, waktu Yakub berkata, akulah Yakub, dia sedang mengakui semua kelemahan dirinya. Dia sedang mengakui semua yang dia telah lakukan. Dia sedang berkata, akulah orang yang bergumul. Akulah si penipu. Akulah yang sedang berjuang, selalu ingin jadi lebih baik. Akulah yang mengupayakan semua cara supaya aku mendapat apa yang aku mau. Akulah orang itu. Dan ketika Yakub berkata, akulah Yakub, dengan mengakui kelemahannya, Tuhan memberikan identitas yang baru. Tuhan bilang, namamu bukan Yakub lagi, tapi apa? Israel. Artinya begini, perjumpaan dengan Tuhan memberikan identitas yang baik. Saudara tahu, pergumulan kita yang paling utama bukan ketika kita bergumul dengan orang lain. Hari ini mungkin teman-teman punya banyak masalah dengan orang lain. Saya juga. Saya pernah diejek, saya pernah dihina, saya pernah dibully. Tapi akhirnya saya sadar, pergumulan saya bukan dengan mereka. Pergumulan saya dengan Tuhan. Karena hanya pergumulan dengan Tuhan yang bisa mengubah hidup kita. Waktu kita bergumul dengan Tuhan, pergumulan itu adalah satu-satunya pergumulan yang akan membuat hidup kita berubah. Bagian terakhir saya akan cepat. Ini yang ketiga, bagaimana Yakub ketika dia bergumul dengan Tuhan, hidupnya berubah, hidupnya berbeda. Dan seperti Yakub, saya percaya seperti Yakub, kita semua menghadapi banyak pergumulan. Mungkin itu adalah keluarga Anda. Mungkin itu adalah teman-teman kita. Mungkin itu adalah pekerjaan kita, kuliah kita, sekolah. Mungkin itu adalah identitas kita. Saya nggak tahu apa yang teman-teman alami. Tetapi ini yang saya tahu. Pergumulan yang paling penting adalah pada akhirnya kita sadar hidup ini bukan tentang kita. Hidup saya bukan tentang saya. Saya ada di sini untuk tujuan yang lebih besar dan lebih mulia.
Dari kisah Yakub kita tahu hidupnya Yakub bukan tentang dirinya, tapi tentang Tuhan. Hidup Yakub bukan tentang Yakub, tapi tentang Tuhan. Dan saya akan tutup next dengan ini. Waktu kita lihat cerita Yakub, kita tahu Yakub akhirnya dia berdamai, akhirnya dia ketemu bapaknya, akhirnya anak-anaknya banyak. Tapi kisah Yakub berhenti di situ. Setelah dia mati selesai. Tetapi ribuan tahun kemudian ada pribadi yang lebih besar daripada Yakub. Namanya Yesus. Dan ini yang terjadi ketika Yesus Allah menjadi manusia datang ke dunia. Yesus bergumul dengan banyak hal. Yesus mengalami berbagai pergumulan. Tapi saudara tahu, yang Yesus alami jauh lebih berat daripada Yakub. Tapi pergumulan Yesus mengubah hidup kita semua. Pergumulan Yesus mengubah hidup kita semua. Ini beberapa perbedaan yang saya coba catat. Yakub, dia mengejar hak kesulungan dan berkat untuk siapa? Dirinya sendiri. Kenapa dia pengen diberkati? Untuk dirinya. Kenapa dia mengejar hak kesulungan? Untuk dirinya. Tapi saudara tahu, Yesus, anak sulung Bapa di surga, rela menanggalkan haknya supaya kita diberkati. Yesus sukarela menanggalkan haknya supaya kita, saudara dan saya, diberkati. Yakub dia terpaksa meninggalkan ayahnya, keluarganya demi apa? Keselamatan diri. Kenapa? Karena dia mau dibunuh. Yesus sukarela datang ke dunia, meninggalkan Bapaknya yang di surga. Dia menjadi manusia demi keselamatan kita. Yakub bergumul. Setelah dia bergumul, ya dia dapat identitas. Dari Yakub jadi Israel. Pertanyaannya, untuk siapa? Untuk dirinya. Tapi Yesus, dia bergumul. Dia mati di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kita. Untuk apa? Demi kita. Supaya kita dilahir barukan melalui pengorbanan Yesus. Yakub, dia babak belur, dia hancur, dia bergulat sepanjang malam. Yang berubah cuma hidupnya sendiri. Tapi Yesus ditikam, diremukkan karena kita. Yesus dihancurkan karena dosa-dosa kita. Supaya dapat pengorbanan Yesus, saudara dan saya menerima keselamatan dan hidup kita diubahkan. Waktu saya baca ini, saya bersyukur kenapa saya tahu setiap pergumulan saya ada harapan. Setiap pergumulan kita ada harapan. Kenapa? Karena kita tahu kita dapat bergumul dengan baik. Karena kita melihat Yesus telah menyelesaikan
pergumulannya di atas kayu salib. Yesus telah menyelesaikan pergumulannya dengan sempurna demi kita. Sekali lagi, mungkin hari-hari ini teman-teman punya banyak pergumulan. Mungkin teman-teman bergumul, bertanya siapa saya, siapa kita, kenapa kita ada di dunia, untuk apa kita hidup, kenapa hidup kita banyak masalah. Tetapi di tengah-tengah pergumulan kita belajar satu hal. Kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka cara kita melihat pergumulan kita itu berbeda. Cara kita menjalani pergumulan kita itu berbeda. Ada harapan dalam hidup kita. Amin. Dan kalau teman-teman bergumul dengan Tuhan, percayalah teman-teman, kita tidak pernah sendiri menghadapi apapun. Saya mau ajak kita untuk bangkit berdiri. Saya mau ajak kita untuk berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Hari ini kami belajar dari satu orang yang hidupnya penuh dengan pergumulan. Dan kami sadar bahwa kadang kami seperti orang ini. Kadang banyak hal yang kami kejar, banyak hal yang kami kepengen dapatkan, tetapi ternyata hal-hal itu tidak membuat hidup kami jadi lebih baik. Hari ini lewat firman-Mu, hamba-Mu berdoa supaya kami punya kekuatan yang baru dalam menghadapi begitu banyak persoalan, begitu banyak rintangan dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, kami tahu mungkin kadang-kadang kami capek, kadang-kadang kami lelah. Mungkin teman-teman di sini ada yang diam-diam putus asa, diam-diam kehilangan semangat. Hari ini kami berdoa, biarlah firman-Mu mengingatkan kami bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan sendiri telah datang ke dunia bergumul seperti kami. Yesus mengalami apa yang kami alami. Karena itu kami tahu dalam pergumulan kami, hari apapun itu, kami tahu kami punya harapan, kami punya kekuatan yang baru. Kami bisa berkata dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan sempurna. Kami bisa berkata dalam ketidakmampuan kami, Allah yang hidup memegang hidup kami. Aku berdoa biar setiap anak-anakmu di tempat ini mengalami kekuatan yang baru dari Tuhan. Sekalipun kami lemah, kami tahu Tuhan menyertai kami. Bekerjalah Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, kita sudah menerima taburahan firman Tuhan. Tiba saatnya kita beri kesempatan untuk memberikan persembahan.
Shalom anak muda. Shalom. Haleluya. Oke, di luar hujan ya. Sebelumnya terima kasih buat Kak Hatta yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua di tempat ini. Semuanya diberkati, amin. Amin. Oke, kita ada beberapa pengumuman teman-teman. Yang pertama ya ini Natal Kaum Muda 3 minggu lagi ya. 3 minggu lagi hari Minggu 15 Desember 2024 jam setengah 4 sore open gate, jam 4 kita mulai ibadah. Dress code-nya beige sama maroon. Oke, ada lagi? Ya, ini ada